adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Dini. Kami di sini insya Allah akan menyampaikan kepada adik-adik kelas 8 tentang pelajaran akidah akhlak yang bertema adab bersosial media. Jadi akan dibahas tentang pengertian sosial media, jenis-jenis media sosial, terus dampak dari media sosial dan adab bersosial media. Yang pertama itu pengertian sosial media. Apa sih itu media sosial? Jadi media sosial itu terdiri dari dua kata. Yang pertama media dan sosial. Media berarti sarana atau alat untuk berkomunikasi seperti koran, telepon, surat kabar, majalah, dan lain sebagainya. Sedangkan sosial adalah berhubungan dengan masyarakat. Jadi, media sosial adalah sebuah media online dengan penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Jika perbedaannya nih dengan media tradisional itu, kalau media tradisional kan seperti tadi koran, majalah, dan buletin. Namun kalau media sosial ini memakai jaringan internet, jadi harus terhubung secara virtual atau online. Yang berpartisipasi bisa memberi kontribusi dan umpan balik secara terbuka dan tanpa terbatas dengan waktu. Tanpa terbatas dengan waktu. Jadi itulah pengertian dari media sosial. Selanjutnya, kakak akan menerangkan tentang jenis-jenis sosial media atau media sosial itu ada banyak jenisnya. Di sini yang pertama ada jenis collaborative project, yaitu memungkinkan adanya kerjasama dalam kreasi konten yang dilakukan oleh beberapa pengguna secara simultan. Misalnya adalah Wikipedia dan lain sebagainya. Yang kedua ada blog. Blog merupakan salah satu bentuk medbody dan umumnya menampilkan date statement entries dalam bentuk kronologis. Jenis blog yang sangat populer itu seperti yang ditulis dalam blog-blogger itu yang ada di web, atau bisa juga bentuk lain itu seperti WordPress. Yang ketiga ada content communication. Konten communities merupakan memiliki tujuan utama untuk berbagi konten media di antara para pengguna. Misalnya itu yang dalam konten-konten YouTube gitu, itu contoh dari media sosial dalam bentuk konten communities. Terus yang keempat ada media sosial networking site. Nah, media sosial ini memungkinkan para pengguna untuk terhubung dan menciptakan informasi profil pribadi untuk mengirim surat elektronik serta pesan instan. Profil pada umumnya meliputi foto, video, contoh sosial networking site ini seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Ada Virtual Games World, merupakan platform yang mengaplikasikan lingkungan ke dalam bentuk 3 dimensi yang membuat para pengguna tampil dalam bentuk avatar pribadi dan berinteraksi berdasarkan aturan permainan. Jadi seperti game-game online yang Mobile Legends atau Free Fire dan lain sebagainya. Terus yang terakhir ada dalam bentuk virtual social world, memungkinkan para pengguna untuk memiliki perilaku secara bebas dalam bentuk avatar. Jadi virtual sosial kedua secara online ini adanya itu seperti contohnya Second Life, atau nanti yang bakal tercipta itu namanya Metaverse. Jadi dunia kedua untuk masyarakat bisa tampil online, berhubungan di situ, berjualan, dan sebagainya. Jadi itulah bentuk-bentuk dari dan jenis-jenis sosial media. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Roiha. Oke, kita menuju pembahasan yang kedua, yaitu mengenai dampak dari media sosial. Just for your information, bahwa hasil penelitian dari UNESCO itu menyimpulkan bahwa 4 dari 10
orang Indonesia itu aktif dalam bermedia sosial, ditunjukkan dengan penggunaan Facebook, yaitu terdapat 3,3 juta pengguna, dan juga WhatsApp 2,9 juta, dan lain sebagainya. Oke, penggunaan media sosial akhir-akhir ini cukup memprihatinkan, khususnya di kalangan remaja. Banyak manfaat yang didapatkan oleh masyarakat melalui sosial media, dan begitu juga sebaliknya. Banyak juga pengaruh buruk yang didapatkan dalam bermedia sosial. Oke, langsung saja kita masuk pada dampak yang pertama, yaitu dampak positif. Nah, adapun dampak positif yang terdapat pada ketika dalam bermedia sosial, yaitu yang pertama, sebagai sarana untuk mengembangkan keterampilan dan sosial. Adapun yang kedua, yaitu memudahkan kita untuk berkomunikasi dengan siapa saja dan di mana saja, bahkan di seluruh dunia tanpa kita harus ke tempatnya. Kita bisa berkomunikasi jarak jauh. Yang ketiga, yaitu media sebagai memudahkan untuk kita mendapatkan informasi atau sebuah data. Jadi ketika kita itu bisa mencari informasi, kita bisa memperoleh informasi dari media sosial. Apa yang terjadi saat ini, baik itu dalam lingkungan pendidikan, kebudayaan, dan sebagainya. Dan juga kemudahan dalam berbisnis. Jadi ketika kita menggunakan media sosial, kita bisa mudah untuk berbisnis tanpa kita harus bertatap langsung. Jadi memudahkan kita dalam berbisnis. Dan juga saling mengenal budaya dan ciri khas masing-masing daerah. Adapun dampak yang kedua, yaitu adalah dampak negatif. Di samping dampak positif, media sosial itu juga berpengaruh negatif jika digunakan secara tidak wajar dan tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Oke, yang pertama, yaitu kurangnya perhatian terhadap keluarga. Ketika kita sudah bermedia sosial, dampak negatifnya yang pertama yaitu kurangnya perhatian terhadap keluarga. Kita sibuk individual dengan media sosial kita masing-masing. Yang kedua, yaitu kecanduan. Nah, ketika kita sudah bermedia sosial, kita merasakan nyaman dan akhirnya kita kecanduan, dan itu bisa merusak performa mental. Yang ketiga, yaitu tersebarnya data penting yang seharusnya itu tidak tersebar. Yang keempat adalah pengurangan interaksi. Jadi dengan bermedia sosial, karena kita bisa berkomunikasi jarak jauh, kita itu menjauhkan yang dekat. Jadi kurangnya interaksi antar sesama, seperti itu. Yang keempat adalah cyber. Banyaknya kejahatan dunia maya seperti spam, spamming, carding, hacking, dan lain sebagainya. Yang kelima, yaitu lebih mementingkan diri sendiri. Meskipun kita berada di halayak umum, berada di tengah-tengah keluarga, kita itu sibuk dengan gadget masing-masing. Nah, itu individualisme yang disebabkan karena bermedia sosial yang tidak wajar dan tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Itulah beberapa dampak positif dan juga dampak negatif dalam penggunaan media sosial. Penggunaan media sosial itu seharusnya digunakan sebagai sarana informasi, sarana interaksi dan sosialisasi agar silaturahmi itu tetap terjaga tanpa terhalang waktu dan tempat. Nah, bagaimana cara yang bisa kita lakukan? Yang pertama adalah pembatasan konten. Yang kedua, yaitu pengawasan terhadap remaja dan anak-anak oleh orang tua dan orang-orang terdekat mereka. Jadi kita bisa meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan dari penggunaan media sosial. Pembahasan terakhir yaitu mengenai adab menggunakan media sosial. Jadi yang pertama, media sosial dalam pandangan Islam. Dalam ajaran Islam itu terkait bermedia sosial itu ada etikanya. Yang pertama yaitu tabayyun atau check and recheck. Sesuai dengan dalam surat Quran surat Al-Hujurat ayat 6, yang mana disebutkan panduan
bagaimana etika serta tata cara menyikapi sebuah berita yang kita terima. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu an tusbihu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Al-ayah artinya, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu itu tidak menimpakan suatu musibah kepada sesuatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan itu. Oke. Nah, di sini Quraish Shihab itu menerangkan bahwa ada dua hal yang patut dijadikan perhatian terkait ayat tersebut. Yang pertama yaitu pembawa berita, yang kedua adalah isi berita. Oke, bahwa pembawa berita yang perlu ditabayun dalam pemberitaannya adalah orang yang fasik. Yaitu seperti apa orang fasik? Orang yang aktivitasnya itu diwarnai oleh pelanggaran Islam. Adapun yang kedua yaitu mengenai isi berita. Nah, penyelidikan kebenaran suatu berita itu menjadi perhatian khusus dalam ayat tersebut. Penyeleksian informasi dan budaya literasi itu adalah komponen yang tidak bisa diabaikan. Jadi tradisi mudah men-share berita tanpa melakukan penyelidikan kevalidan secara mendalam itu tidaklah dibenarkan oleh Islam. Jadi salah satu etika dalam bermedia sosial yaitu bertabayun, check and recheck sesuai dengan Quran surat Al-Hujurat ayat 6 yang sudah disebutkan di atas. Oke. Yang kedua yaitu menyampaikan informasi dengan benar. Jadi dalam menyampaikan informasi itu informasinya benar sesuai dengan surat Al-Hajj ayat 30 Al-ayah, yang artinya barang siapa yang mengagungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah, maka itu lebih baik baginya di sisi Tuhannya, dan telah dihalalkan bagi kamu semua binatang ternak kecuali yang diterangkan kepadamu keharamannya. Maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis dan jauhilah perkataan-perkataan yang dusta. Jadi dalam menyebarkan informasi itu kita tidak boleh memanipulasi fakta. Informasi yang kita sebarkan itu haruslah yang benar, valid, tidak hanya meng-share berita yang hoax. Yang ketiga yaitu haram menebar fitnah, kebencian dan lainnya. Nah, dalam fatwa MUI itu ada 5 poin larangan menggunakan medsos. Yang pertama yaitu melakukan ghibah, fitnah atau adu domba, namimah, dan menyebarkan permusuhan. Yang kedua yaitu tidak boleh melakukan bullying, ujaran kebencian, permusuhan berdasarkan suku, ras, golongan, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu menyebarkan berita hoaks serta informasi bohong meskipun dengan tujuan baik, seperti info tentang kematian orang yang masih hidup. Yang keempat yaitu menyebarkan materi pornografi, kemaksiatan, dan segala yang dilarang dalam syariat. Yang kelima yaitu menyebarkan konten yang benar tetapi tidak sesuai dengan tempat dan waktunya. Nah, itu adalah haram dalam menyebarkan fitnah dan lain sebagainya yang merupakan etika dalam menggunakan media sosial. Yang keempat yaitu media sosial itu digunakan sebagai amar ma'ruf nahi mungkar yang menjamin dan mengatur kebebasan berekspresi. Nah, kebebasan berpendapat itu seringkali disalahgunakan untuk membuat fitnah, opini palsu, dan menyebar kebencian yang sering diutarakan melalui media sosial. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Al-Quran dalam surat Al-Imran ayat 104 meminta agar setiap umat manusia itu membela apa yang baik dan benar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatan yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar
wa ulaika humul muflihun. Jadi hendaklah di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah pada yang mungkar, merekalah orang-orang yang beruntung. Dan poin yang terakhir yaitu tidak digunakan untuk mengolok-olok orang lain. Itu merupakan etika dalam bermedia sosial sesuai dengan surat Al-Hujurat ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humul zalimun. Al-ayah, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan sekumpulan orang laki-laki lainnya. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik daripadanya, begitu juga perempuan. Janganlah sekumpulan perempuan itu merendahkan sekumpulan perempuan yang lain, karena boleh jadi yang merendahkan itu ada yang lebih baik. Boleh jadi itu yang menjadi lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri, dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Nah, seburuk-buruknya panggilan itu adalah yang buruk sesudah iman, dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Nah, adapun tata cara dalam menggunakan media agar terhindar dari hal-hal yang negatif, di samping mengikuti ketentuan-ketentuan yang ada serta memanfaatkan jejaring sosial secara benar dan sesuai dengan norma yang ada di masyarakat. Nah, kita juga harus pandai memanfaatkan jejaring sosial itu lebih baik untuk hal-hal sebagai berikut ini. Yang pertama yaitu untuk para pelajar, dapat memanfaatkan Facebook untuk metode pembelajaran online, sehingga belajar dan mengajar itu tidak monoton dan lebih fun. Anak-anak itu lebih menarik. Nah, yang kedua, kita itu perlu belajar menggunakan jaringan internet itu secara bijak, sehingga tidak terjadi kecanduan akan jejaring sosial. Nah, itu harus ada pembatasan dan pengawasan dari orang tua dan orang-orang terdekat. Yang ketiga yaitu membuat grup untuk sarana diskusi pembelajaran. Yang keempat, menyalurkan hobi menulis dengan fasilitas note yang sudah disediakan dalam media sosial. Oke. Yang kelima yaitu memanfaatkan Facebook untuk menyimpan data. Mengimplementasikan sosial media itu dengan baik dan benar. Gunakan peluang yang ada itu sebagai sarana yang positif. Nah, berbagi informasi yang penting, misalnya dengan mempostingkan link, membuat status atau note yang berisi tentang informasi yang berguna bagi yang lain. Jadi itulah adab atau tata cara dalam bermedia sosial.